Halo semuanya, saya Bivo. Sekarang kita akan belajar tentang atenuator. Secara sederhana, atenuator itu kerjanya berkebalikan dengan amplifier. Kalau amplifier biasanya menguatkan, maka atenuator fungsinya untuk melemahkan. Nah, secara lebih rinci, atenuator itu tersusun atas resistor-resistor, jadi merupakan rangkaian pasif yang nantinya akan menurunkan atau melemahkan daya suatu sinyal masukan tanpa mengubahnya. Jadi, atenuator hanya akan menurunkan atau melemahkan daya tanpa merubah informasi dari suatu sinyal yang kita masukkan. Atenuator juga berfungsi sebagai matching impedance. Artinya, atenuator akan mencocokkan antara impedansi input dengan impedansi output. Nah, guna matching ini adalah untuk mendapatkan transfer daya maksimum. Nanti pada saat pembahasan di bawah, kita akan mengasumsikan bahwa ZO sama dengan ZI, atau impedansi output sama dengan impedansi input. Biasanya atenuator akan kita nyatakan dalam satuan desibel. Jika A adalah penguatan di mana A sama dengan daya output dibagi dengan daya input, maka pelemahan atau loss dapat dinyatakan dengan L sama dengan 1 dibanding A. Jadi berkebalikan ya. Di mana L sama dengan daya input dibanding dengan daya output. Karena atenuator biasanya kita nyatakan dalam desibel, maka L dalam dB dapat kita cari dengan rumus L dB sama dengan 10 log L. Lalu bisa kita jabarkan nilai L. Karena nilai L sama dengan daya input dibagi daya output, maka kita bisa masukkan kepada persamaan yang tadi. Lalu jadinya LDB sama dengan 10 log PI dibanding PO. PI ataupun PO itu sama-sama merupakan daya. Daya adalah rumusnya tegangan dikali dengan arus. Nah, di mana kita akan menguraikan arus di sini. Arus sama dengan tegangan dibagi resistansi. Jadi kita bisa mengganti persamaan daya tadi, di mana P sama dengan V kuadrat dibagi R. Nah, persamaan ini akan kita masukkan kepada persamaan yang tadi. Lalu 10 log VI kuadrat per RI dibagi dengan VO kuadrat per RO. Karena tadi kita asumsikan bahwa impedansi antara output dan input itu sama, maka kita bisa mencoret. Hingga kita dapatkan persamaan 10 log VI kuadrat dibanding dengan VO kuadrat. Lalu, karena ini kuadrat, kita bisa kalikan kuadrat yang di atas ini ke depan. Artinya 20 dikali log VI per VO. Inilah persamaan dari atenuator dalam satuan dB. Karena atenuator dapat bekerja sebagai matching impedance, maka karakteristik dasar atau ciri-cirinya adalah di mana impedansi input itu sama dengan impedansi output. Bisa juga kita sebut sebagai RI sama dengan RO. Nah, untuk mencari RO, kita dapat menggunakan persamaan RO sama dengan akar dari RINS dikali RINO. Nah, RINS merupakan resistansi input
pada saat output dihubung singkat atau di short. Sedangkan RINO merupakan resistansi input pada saat output di open atau dibuka. Jenis-jenis atenuator. Atenuator berdasarkan bentuknya atau berdasarkan topografi rangkaian, kita bagi menjadi 3. Yang pertama itu atenuator tipe L, tipe T, dan yang terakhir tipe P. Untuk atenuator tipe L, kita dapat merumuskan bahwa V output itu sama dengan input dikali dengan R2. Yang mana nantinya bisa kita jabarkan I sama dengan VI per R1 tambah R2. Kita masukkan ke persamaan, maka V output itu sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikali V input. Untuk mencari pelemahannya, maka kita dapat menyatakan L sama dengan R1 ditambah R2 dibagi R2. Yang kedua, atenuator tipe T. Atenuator tipe T termasuk dalam kategori atenuator simetris. Pada tipe ini, kita dapat mencari perbandingan antara R2 dengan R1-nya. Yaitu kita nyatakan dalam M sama dengan R2 dibagi R1. Atau jika kita menyatakan R2, maka R2 sama dengan M dikali R1. Nah, pada atenuator tipe T, karakteristik resistansinya atau RO bisa kita nyatakan dalam RO sama dengan RINS dikali RINO seperti persamaan yang tadi. Inilah gambaran atenuator T ketika dalam keadaan short circuit dan open circuit. Sehingga kita dapat memperoleh RO-nya sama dengan R1 dikali akar 1 ditambah 2M. Lalu loss-nya bisa kita hitung, maka VI dibagi VO sama dengan 1 ditambah M ditambah akar dari 1 ditambah 2M per M. Yang ketiga, atenuator tipe P. Atenuator tipe P juga termasuk atenuator simetris. Dari rangkaian atenuator ini, kita bisa mencari RO dengan nilai RO sama dengan M dikali R1 per akar 1 ditambah 2M. Sedangkan faktor pelemahan dari atenuator ini adalah sama dengan 1 ditambah M ditambah akar 1 ditambah 2M per M. Setiap kali sinyal bergerak melalui komponen atau sistem, selalu ada aja kehilangan beberapa daya karena sejumlah alasan. Kehilangan daya yang terjadi saat sinyal melalui komponen atau sistem ini disebut sebagai kehilangan sisipan atau insertion loss. Biasanya, insertion loss diukur dalam satuan desibel. Pada atenuator, kita juga bisa mengukur insertion loss-nya. Di mana insertion loss atau IL itu sama dengan IA per I. Di mana IA adalah arus ketika atenuator terpasang dan I adalah arus ketika atenuator tidak terpasang. Karena insertion loss biasanya kita nyatakan dalam dB, maka IL
dalam dB sama dengan min 20 dikali log IA per I. Tanda minus di sini menyatakan bahwa adanya daya yang hilang. Sebagai contoh, jika kita punya suatu rangkaian di mana terdapat RS dan RL yang akan dipasangi atenuator, kita akan memasang atenuator tipe T. Kita ingin menghitung besarnya insertion loss pada atenuator ini. Maka, kita harus mencari nilai IA dan I. Untuk mencari nilai I, kita dapat langsung menyatakannya dalam I sama dengan Vs, yaitu tegangan sumber, dibagi dengan Rs ditambah RL, di mana Rs dan RL ini seri. Pada rangkaian ini, kita akan menambahkan atenuator tipe T. Lalu beginilah bentuknya setelah kita tambah atenuator. IA di sini merupakan arus yang mengalir pada beban. Untuk mencari nilai IA, kita bisa menggunakan rumus pembagi arus, di mana nilai IA itu sama dengan R3 dibanding R2 ditambah RL karena seri paralel dengan R3. Kita kalikan dengan I. Maka kita dapat mencari nilai insertion loss dari rangkaian ini. Sekian belajar kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.